Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 10 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan, kesehatan dan hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, ke dalam hati kami, agar firman yang akan kami pelajari boleh kami mengerti dan terlebih boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua pendengar renungan pagi pada hari ini 10 Juli 2022. Ayat renungan pagi kita pada hari ini, apa saja yang kita minta kita akan menerimanya. Ayat inti diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Dengan kelemah lembutan yang luar biasa, Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang yang di dalam hari-hari kegelapan merasakan bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah perkabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di tapak tanganku. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa. Menyampaikan firman Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat menyatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh menyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian maupun roti, kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Allah akan menghormati nama itu dan akan memenuhi keperluanmu dari kekayaan kemurahan hati-Nya. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikannya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendak-Nya. Mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Khotbah di atas bukit halaman 149 dan 150. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengenai meminta, Alkitab dan Roh Nubuat menjelaskan, iman sejati bersandar pada janji-janji yang terkandung dalam firman Allah, dan hanya mereka yang menuruti firman itu yang dapat menuntut janji-janji mulianya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dikutip dari buku Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 126, paragraf keempat. Hanya mereka yang menuruti firman Allah
yang dapat menuntut janji-janji Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya. Itu sebabnya Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 22, ada syarat untuk kita dapat menerima apa yang kita minta, yaitu karena kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan tidak hanya menuruti, tetapi kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Baru apa yang kita minta atau kehendaki akan kita terima. Jadi, dari penjelasan ini, ada dua syarat untuk dapat meminta dan menerima, yaitu menuruti firman Tuhan dan tinggal di dalam Yesus, dan firman-Nya Yesus di dalam kita. Kemudian, apalagi syarat untuk meminta dan menerima? Kristus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan Yohanes yang kekasih, di bawah ilham Roh Kudus, berbicara dengan jelas dan pasti. Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi, desakanlah permohonanmu kepada Bapa dalam nama Yesus. Allah akan menghormati nama itu. Dikutip dari buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 108, paragraf kedua. Syarat berikutnya adalah, yang pertama, percaya bahwa kita telah menerimanya. Kemudian, yang kedua, kita meminta di dalam nama Yesus. Serta yang ketiga, menuruti kehendak-Nya Allah. Apakah masih ada lagi? Oh, masih ada. Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galatia 1 ayat 4. Maka inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1, halaman 279, paragraf 1 dan 2. Syarat berikutnya adalah mengaku dosa kita. Jadi, agar kita dapat meminta apa saja dan menerimanya, maka yang pertama, menuruti segala perintah Allah. Yang kedua, tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita. Yang ketiga, percaya bahwa kita telah menerimanya. Yang keempat, kita meminta di dalam nama Yesus. Yang kelima, menuruti kehendak-Nya Allah. Dan yang keenam, mengaku dosa kita. Apakah masih ada lagi? Oh, masih ada. Di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 90 paragraf kedua dan ketiga, iman adalah unsur penting dari doa yang terkabul. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Ibrani 11 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dengan iman Yakub yang tabah, dengan keteguhan hati Elia yang tidak kenal menyerah, kita boleh menyampaikan permohonan kita kepada Bapa, menuntut segala perkara yang telah dijanjikannya.
kehormatan tahtanya dipertaruhkan untuk kegenapan sabdanya. Syarat yang ketujuh adalah iman. Ini adalah unsur penting untuk doa yang dijawab. Sekarang pertanyaannya, iman yang bagaimana? Berikut penjelasan Roh Nubuat. Di dalam buku Prayer halaman 81 paragraf kedua, tidaklah cukup untuk percaya tentang Kristus. Kita harus percaya di dalam Dia. Satu-satunya iman yang akan bermanfaat bagi kita adalah iman yang merangkul Dia sebagai juru selamat pribadi, yang menyesuaikan jasa-jasanya bagi diri kita sendiri. Banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi tetap mengandalkan perbuatan diri untuk mencari pembenaran. Jika kita percaya di dalam Yesus sebagai juru selamat kita, maka pembenaran itu bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Yesus di dalam hidup kita. Sebab kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan bila kita sudah tinggal di dalam Yesus, maka apa saja yang kita minta bukan lagi dari diri kita, tetapi pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Sebab apa yang Yesus minta sudah pasti berdasarkan penurutan firman Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Inilah pentingnya tinggal di dalam Yesus. Sebab meskipun ada 7 syarat untuk doa kita dijawab, namun bila kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka itu sudah cukup. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, dalam buku Prayer halaman 50 paragraf pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saat Anda berdoa, sampaikan janji ini. Adalah hak istimewa kita untuk datang kepadanya dengan keberanian kudus. Seperti dalam ketulusan kita meminta Dia untuk mengizinkan terangnya menyinari kita, Dia akan mendengar dan menjawab kita. Tetapi kita harus hidup selaras dengan doa-doa kita. Jika kita tinggal dalam Yesus, maka ada jaminan jawaban akan janji-janji Tuhan bagi kita. Sebab bila kita tinggal di dalam Yesus, maka kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Dan karenanya, kita harus hidupkan doa-doa kita selaras dengan kehendak-Nya. Masih dalam buku yang sama, Nyonya White menambahkan, kita benar-benar merasakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa. Kita tinggal di dalam Dia dan merasa di rumah bersama Yesus. Janji-janji mengalir ke dalam jiwa. Kedamaian kita seperti sungai, gelombang demi gelombang kemuliaan bergulung masuk ke dalam hati, dan memang kita makan bersama Yesus dan Dia bersama kita. Dikutip dari buku Prayer halaman 11 paragraf ketiga. Jadi saat kita berdoa harus dan hanya di dalam Yesus dan dalam namanya, sebab kita menerima janji dan kegenapannya hanya dan harus di dalam Yesus. Sebab sebagaimana Wahyu 3 ayat 20, Yesuslah yang mengetuk pintu hati kita dan Yesuslah yang masuk, makan bersama kita dan kita bersama dengan Dia. Yesuslah yang hadir di dalam hati kita. Inilah pentingnya percaya di dalam Yesus dan bukan tentang Yesus. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Di dalam buku Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 212 paragraf ketiga. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Hubungan kita sebagai anak kepada Allah Bapa hanyalah karena Yesus Kristus saja. Saat kita tinggal dalam Yesus, maka kita adalah anak bagi Bapa. Sebagaimana Yesus, kita berserah penuh kepada kehendak Bapa, mengetahui kasih Bapa tidak berubah, dan karenanya apa saja yang kita minta, Bapa akan karuniakan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari.
Terima kasih untuk janji-janji firman-Mu, yaitu agar kami dapat meminta apa saja dalam doa dan kami akan menerimanya. Hanya apabila kami meminta dalam nama Yesus dan Yesus tinggal di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, boleh selalu tinggal dalam hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa-doa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau akan menjawab segala doa kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.